Skuad Harimau Malaya berpeluang menilai tahap prestasi mereka apabila menentang Cape Verde, pasukan ranking ke-72. Yang nak pergi tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Sekarang terlalu banyak permintaan, saya tak ada tiket pun. Okay, so yang nak pergi tolong beli tiket. Baru saja menggelar pemusatan latihan, Timnas Malaysia langsung membuat gebrakan. Tapi bukan karena prestasi, melainkan karena aksi pamer yang bikin heboh hingga ke media Inggris. TC Timnas Malaysia diklaim menjadi pemberitaan viral sampai ke negeri Ratu Elizabeth. Klaim tersebut dilontarkan salah satu media lokal Malaysia, Makan Bola, lewat salah satu artikel yang dirilis beberapa hari lalu. Cerita TC Harimau Malaya menjadi viral di Inggris. Kabar ini viral di situs media sosial Inggris, English Player Abroad, yang mengunggah TC Timnas Malaysia, tulis laman Makan Bola. Bukan tanpa alasan mengapa Timnas Malaysia jadi sorotan di Inggris. Hal ini karena mantan pemain Everton, Jose Baxter. Diketahui bahwa pria berusia 33 tahun itu bergabung dalam staf pelatih Timnas Malaysia menggantikan Mark Milligan. Mark Milligan keluar dari staf pelatih skuad Harimau Malaya dan memilih bergabung klub Australia, Newcastle Jets. Jose Baxter adalah asisten baru pelatih Timnas Malaysia, tulis English Player Abroad di akun X mereka. Sementara itu, tanpa banyak gembar-gembor, Timnas Indonesia justru makin familiar di mata media Eropa. Banyaknya pemain keturunan Belanda dalam skuad Garuda membuat mereka terasa tidak asing bagi publik sepak bola Eropa, terutama di negeri kincir angin. Seperti dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret lalu, PSSI merilis daftar sementara 27 pemain Timnas Indonesia ditambah 3 pemain yang masih dalam proses naturalisasi. Dari total 30 pemain, 17 diantaranya memiliki darah Belanda, sementara 1 pemain berdarah Spanyol dan 1 lainnya keturunan Italia. Beberapa nama dalam daftar tersebut bahkan pernah memperkuat tim muda Belanda, seperti Oliver Meni, Justin Hubner, Kevin Dix, Tom Hay, Martin Pas, Kelvin Verdonk, dan Sandy Walsh. Selain itu, banyak dari mereka adalah lulusan akademi top Eredivisie seperti Feyenoord, Utrecht, AZ Alkmaar, Vitesse, dan NEC Nijmegen. Tak heran jika media Belanda seperti Football Premier menyoroti daftar pemain yang dipanggil Kluivert. Mereka bahkan menulis artikel dengan judul "Kluivert merilis daftar pemain nama-nama yang sudah tidak asing lagi". Selain itu, media Belanda juga menyoroti proses naturalisasi oleh Romani yang menyelesaikan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Debut oleh Romani sudah di depan mata, seorang pemain yang baru pertama kali dipanggil setelah proses naturalisasinya yang sukses, tulis Football Premier. Selain Romani, media tersebut juga menyebut beberapa nama lain dari Eredivisie yang masuk dalam daftar Kluivert, seperti Tom Hay, Marcel George, Ivar Jenner, Kelvin Verdonk, dan Elion Reinders. Meski skuad Garuda dihuni banyak pemain naturalisasi, talenta lokal tetap menjadi bagian penting dari tim. Dengan komposisi pemain yang ada, Timnas Indonesia kini menjadi kombinasi antara talenta dalam negeri dan pengalaman dari pemain yang berkarir di Eropa. Kehadiran pemain jebolan Eredivisie serta bimbingan PT Kluivert diharapkan bisa menjadi modal kuat bagi Garuda dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Tak hanya Eropa Barat, skuad Garuda juga viral di media Italia. Lewat jaringan luas Erick Thohir, sepak terjang skuad Garuda makin sering diberitakan. Nama Indonesia pun perlahan menancap di peta sepak bola internasional. Media Italia menyoroti kemajuan Timnas Indonesia dan program naturalisasi di bawah pimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tutto Mercato Web menilai Indonesia sudah lama tak memiliki timnas yang kompetitif meski tercatat sebagai negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat. Tapi kini Indonesia mulai diperhitungkan. Pencapaian lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar jadi indikator peningkatan prestasi Timnas Indonesia. Keberhasilan itu disebut karena transformasi yang dilakukan PSSI. Sejak 2022 ada 15 pemain keturunan Belanda yang dinaturalisasi. Program naturalisasi yang terkesan berlebihan masih menyisakan polemik di Indonesia. Namun Erick menghargai segala perbedaan pendapat soal program naturalisasi yang diambil sebagai jalan ninja prestasi sepak bola Indonesia. Dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, dari sudut pandang federasi, kami harus berusaha meningkatkan prestasi tim nasional, kata Erick Thohir. Dan dampak dari program naturalisasi mulai terlihat di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Indonesia berhasil mengalahkan tim raksasa Asia Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tahun lalu. Saat Indonesia terus melangkah dengan strategi dan koneksi kuat, kondisi berbeda justru terlihat di Malaysia. Alih-alih fokus membangun tim, sang pelatih malah sibuk menyuarakan keluhan. Jelang laga krusial melawan Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, timnas Malaysia mendapat masalah yang menghantam mereka. Hal tersebut mengenai kondisi stamina pemain yang membuat Peter Klamovski pusing mencari solusi untuk mengatasinya. Menurutnya, para pemain yang dipanggil ke timnas tidak benar-benar mendapatkan waktu istirahat usai kompetisi selesai. Hal itu membuat staf pelatih dipaksa untuk terus meningkatkan stamina para pemain yang menurun. Pemusatan latihan yang dilakukan timnas Malaysia saat ini terbilang unik karena Klamovski mengikutsertakan pemain U23. Sebanyak 9 pemain U23 diikutsertakan dalam TC tim senior, begitu juga para staf pelatih U23. Klamovski tidak bisa menggaransi skuad Harimau Malaya mengalami peningkatan dalam tempo yang singkat. Ia menegaskan bahwa program yang dijalankan butuh waktu yang panjang dan persiapan yang spesifik. Selain itu, sebelum menerapkan, rencana yang ada pun harus diteliti secara seksama oleh timnya. Setiap rencana harus diteliti secara seksama untuk mencapai hasil yang positif, kata Klamovski. Pernyataan Klamovski ini seperti tidak menunjukkan rasa percaya dirinya terhadap skuad yang dimiliki. Namun, bisa jadi hal itu dilakukan agar musuh tidak terlalu memperhatikan skema yang ingin ia usung dalam pertandingan. Bahkan, upaya meniru langkah timnas Indonesia pun tak berjalan mulus. Menpora Malaysia sampai ungkap fakta, ternyata meniru bukanlah hal mudah ketika fondasi belum kokoh. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Hannah buka suara terkait polemik yang muncul akibat keputusan untuk meniru langkah timnas Indonesia. Malaysia belakangan ini gencar memburu pemain-pemain keturunan seperti yang dilakukan PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Maret lalu, Hector Hevel dan Gabriel Palmero menjadi 2 pemain keturunan terbaru yang bergabung dengan Harimau Malaya. Nama pertama telah melakukan debut dan mencetak 1 gol dalam kemenangan 2-0 atas Nepal di kualifikasi Piala Asia 2027. Baru-baru ini, Peter Klamovski mengkonfirmasi bahwa 1 pemain keturunan lainnya akan mengenakan seragam Malaysia. Meski begitu, pelatih asal Australia itu memilih untuk merahasiakan identitas pemain keturunan yang dimaksud. Namun, keputusan Asosiasi Sepak Bola Malaysia untuk menggunakan pemain-pemain keturunan memunculkan polemik. Sejumlah pihak menilai FAM terlalu bergantung kepada pemain keturunan dan staf luar negeri di timnas Malaysia. Salah satu tokoh yang mempertanyakan banyaknya pemain naturalisasi dan keturunan adalah legenda sepak bola Malaysia, Datuk Santosing. Ia menilai kehadiran pemain-pemain naturalisasi dan keturunan akan memperkecil peluang talenta lokal untuk mewakili negara. Menanggapi hal ini, Hannah mengatakan bahwa para pemain keturunan juga memiliki hak untuk membela Malaysia. Oleh karena itu, ia berharap kehadiran pemain keturunan tidak menjadi polemik dan meminta publik untuk mendukung mereka. Kalau pemain keturunan bisa memperkuat permainan timnas, saya rasa tidak salah karena mereka juga orang Malaysia, kata Hannah dikutip superbowl.id dari barian.com.my. Sebelumnya, Tunku Ismail Sultan Ibrahim selaku pencetus revolusi Harimau Malaya juga memberikan komentarnya. Ia mengungkapkan ketidaksenangannya atas kritik yang dilontarkan saat upaya untuk meningkatkan tim nasional sedang dilakukan. Jadi buat saya tidak peduli dari mana asalnya, apa warna kulitnya, yang penting ada darah dan ikatan dengan Malaysia, serta mengabadikan diri untuk tim nasional, ucap pemilik Johor Darul Takzim itu.